Ya memang betul, tapi nggak Nah, seperti apa yang artinya kamu maksud. berarti Gitu menurut loh. Muhammad kalian semalam itu tidur dengan setan, betul? Ya tidak lah. Lu Ngapain tidur gimana sama sih? setan? Ada setan di lubang hidung orang. Muslim. Dalam hadis ada kata-kata muslim apa enggak? Ada kalimat muslim Di apa sini, enggak? di sini kan yang percaya orang-orang Islam saja. Loh, ada kalimat muslim apa enggak? Di sini Kalau kalian, ada, berarti kalian ini tunjukkan. merujuk kepada Muslim. Nah, terus kenapa temanya itu dikasih orang muslim? Loh, Sedangkan dalam karena hadis itu dikatakan kalimat omongan muslim. Muhammad terhadap kaum muslimin wal muslimat. Loh, ini orang bodoh ini sedunia yang Bang Edis ini. Berat saudara-saudara. Yang berat Ap- Mau saya tunjukkan hadisnya? Enggak, terus yang layak selain assalamualaikum itu kata apa bang? Bang Nasi Bebek, di dalam hadis disebutkan, janganlah kamu memulai mengucapkan salam kepada Yahudi dan Nasrani. Bahkan kalau kamu bertemu dengan mereka, persempitlah jalan mereka. Tahu? Iya. Iya, bahkan MUI sudah melarang mengucapkan salam lintas agama. Itu yang dilarang itu dengan bentuk lafal yang bagaimana itu bang Edis? Intinya kalian itu jangan mengucapkan selamat kepada orang Yahudi dan Nasrani. Aduh, sungguh malang ini. Ya, kenapa ini Muhammad sekarang sudah tidak didengarkan lagi oleh kaum muslimin? Oh, ya silakan ini temanya ini. Yuk, kembali ke tema nih. Ada setan di lubang hidung orang Islam, betul? Oh, Betul atau salah? iya betul. Betul. Udah sempurna nggak habisnya itu? Nah, Habisnya sekarang itu udah lengkap nggak? sekarang begini. Hadisnya, hadisnya Sebentar, itu sebentar. udah lengkap nggak? Apa? Hadisnya udah lengkap nggak itu? Mau saya yang bacakan atau Kang Nasi Bebek yang bacakan? Baca nggak apa-apa. Baik, saya membacakan ya. Nih, baik. Dikatakan di sini, apabila dari Abu Hurairah bahwa Nabi SAW bersabda, apabila salah seorang dari kalian bangun tidur, hendaklah ia beristinsar. Maksudnya menghirup air ke lubang hidungnya dan menyemburkannya sebanyak 3 kali karena setan bermalam di rongga hidungnya. Ya benar, itu benar hadisnya bang Edis. Ah, hadisnya benar. Berarti setan bermalam di lubang hidung orang Islam. Nah, sekarang, aduh, suaramu berisik sekali ini. Bisakah mencari tempat yang aman? Tak dulu bang Edis. Yuk. Kenapa yuk? Nah, berarti dengan demikian Anda itu setiap malam tidur dengan setan, betul? Sini nak, saya nih mau cari ini nak. Gimana bang Oke, Edis? baiklah ya, kita turunkan dulu dia ya. Anda tidak boleh kajian malam seperti ini, Anda main tidak boleh. Ya. Ini adalah kajian malam yang cetar membahana, yang tema-temanya tidak akan kalian dapati ini di kajian-kajian biasa ya. Sudahlah pengisi acaranya orang Kristen, tidak akan kalian dapati, mana ada kajian malam pengisi acaranya orang Kristen. Ini satu-satunya ya. Gitu. Oke, kita kasih naik ada Rizky. Risli. Oke, Risli. Halo, selamat malam Bang. Shalom. Shalom Abang Edis, selamat malam. Dengar suara Bang.
Iya, abang Muslim atau Kristen? Kristen bang. Ini bukan buat orang Kristen, Bang. Oh, siap siap. Oke, mohon maaf ya Bang ya. Saya turunkan dulu ya Bang ya. Mohon maaf Bang, mohon maaf. Teman-teman, saya sudah bilang teman-teman ya. Tamu atau kursi itu tidak diperuntukkan kepada orang Kristen, tapi diperuntukkan kepada orang Muslim. Karena orang Kristen itu sudah berada di jalan yang benar. Sudah menjadi pengikut Yesus begitu. Mah, sekarang ini kita undang yang muslim-muslim seperti itu ya, teman-teman ya. Jadi mohon pengertiannya. Oke, ini ada Omar. Ya, selamat malam. Bang Omar? Bang Omar? Assalamualaikum. Waduh, assalamualaikum. Iya, silakan Bang Omar, nyalakan kamera dulu. Assalamualaikum. Bang, saya bukan Muslim, Bang. Boleh bukan Muslim nggak boleh jawab salam ya? Bang, di Jawab. dalam ajaran agama Islam dikatakan janganlah kamu memulai mengucapkan salam kepada orang Yahudi dan Nasrani. Bahkan jika kamu bertemu dengan mereka, persempitlah jalan mereka. Kenapa Anda nekat mengucapkan salam kepada saya? Anda sudah tidak percaya lagi dengan Muhammad? Itu di mana tertulisnya itu? Ah, silakan nyalakan kamera dulu. Tunggu. Saya kirim undangan di layar Anda, silakan diterima undangannya. Tapi gelap saya. Oke, kalau Anda sudah malu jadi orang Islam, saya taruh Anda di bawah. Anda sudah malu jadi orang Islam. Sudah saya bilang, syarat naik ke sini Anda harus Islam dan masih bangga dengan keislaman Anda. Kalau Anda saja sudah malu-malu begitu gimana? Ya? Nggak boleh seperti itu ya. Oke, kita kasih naik ada Sahar. Oke, Sahar tidak bisa naik. Kita kasih naik ada, aduh namanya susah banget nih. Kitor, aduh susah bener namanya nih. Silakan Bang. Bang Kitor. Halo? Halo Bang? Ya. Ya, silakan nyalakan kamera Anda. Ya, halo, salam. Ya, salam. Silakan nyalakan kamera Anda, Bang. Mari, kita diskusi dengan baik. Silakan. Halo, Abang. Saya bantu dari sini ya. Saya Kembali kirimi lagi undangan. Saya kirimi undangan. Undangan sudah sampai di layar Anda. Silakan. Diterima. Nah, begitu. Oke, halo, Abang. Ya, halo Bang. Silakan Bang. Silakan Bang, silakan. Ya. Anda seorang Muslim? Ada setan di lubang. Oh iya, Muslim. Oke, betul ya. Salam, Ada Abang, setan, salam. ada Salam, setan salam. di lubang hidung orang Islam, betul? Ya, betul. Betul. Itu cara kita permudah umat Islam untuk mendapatkan pahala, Abang. Gimana? Gak seperti orang Kristen yang susah mendapatkan pahalanya gitu loh, Bang. Gimana? Saya nggak dengar, kurang dengar. Nah, itu caranya umat Islam untuk mendapatkan pahala, dipermudah oleh Allah. Oh, caranya Cuman adalah bersihkan caranya adalah dengan mempersilahkan Cuman setan bersihkan bermalam di hidung. hidungnya. Oh, jadi kalau setan tidur di hidung orang Islam dapat pahala. Lebih akan dapat pahala. Luar Iya, berikan aja biasa gitu. sudah. Orang setan itu kayak orang Kristen gitu loh. Duh, Yang loh, kok nyala-nyalain Yang seperti kami? itu. Di sini tidak disebutkan orang Kristen. Saya bacakan ya. Apabila salah seorang di antara kalian bangun tidur, hendaklah ia menyemburkan air dari lubang hidungnya sebanyak 3 kali. Karena terus, setan bermalam di sana. permasalahannya gimana, Bang? Permasalahannya itu di mana? Permasalahannya Permasalahannya di mana? kalian tidur-tidur bersama dengan setan, betul? Wah, itu kamu yang goblok itu namanya Loh, itu. Itu namanya itu. Sebentar. Nggak ngerti.
Kalau pagi-pagi mengambil air wudhu, kalau lalu kamu mau beristinsar, kalau kamu mau nyalain karena setan tadi malam bermalam di sana, betul? Emang kamu tahu kalau setannya bermalam di hidung umat Islam? Kata Tahu kamu? Muhammad yang ngomong. Kan, kamu itu cuma cibir-cibir, cuma cari Kok kesalahan. cibir-cibir? Apa, Betul mau tidak jelek-jelekan Muhammad Islam. bilang begitu? Ya memang betul, tapi nggak Nah seperti apa yang artinya kamu maksud. berarti gitu menurut loh. Muhammad kalian semalam itu tidur dengan setan, betul? Ya tidak lah. Lu Ngapain gimana tidur sama sih? setan? Sebentar, saya tampilkan saja ya, saya tampilkan nih. Aduh berat sekali ini saudara-saudara. Nih, saya balikkan dulu Yang kamera berat saya kamu, biar berat Anda itu, lihat yang hadisnya. berat kamu. Sebentar, biar Anda lihat hadisnya ya. Ini bagaimana ini saudara-saudara ini? Dikasih tahu yang benar, dia masih ngotot Anak saja saudara-saudara. Nih, sebentar. Saya tunjukkan hadisnya. Sebentar, kasih saya waktu sekitar 15 detik ya. Kalau hadisnya betul, benar. Nih, pengertian kamu yang salah. Oke, sekarang nih Bang, saya bacakan ya Bang ya, nih. Nih. Dikatakan di sini. Ya, dari Abu Hurairah ya, meriwayatkan nih, apabila ini dari Muhammad ya, bahwa Nabi bersabda, apabila salah seorang kalian bangun tidur, hendaklah ia menyemburkan air dari hidungnya 3 kali, karena setan bermalam di dalam hidungnya. Betul? Betul? Ya, betul. Oke, artinya orang Islam Betul, semalam terus. tidur dengan setan, betul? Berat. Ya bukan seperti itu Loh, artinya itu. Terus Itu di terus di sini dikatakan nggak semalam di hidung. setan bermalam di Bukan hidungnya, juga. betul tidak? Itu di hidung, bukan di tempat tidurnya kita. Gimana kamu itu? Iya, Di artinya hidungnya orang kalian Islam. tidur Bener bersama, kamu? artinya kalian tidur bersama dengan setan, betul? Enggak betul. Itu enggak betul itu. Kalau tidur bersama itu satu ranjang. Yo. Oke, baiklah. Intinya setelah kalian membersihkan hidung, jangan marah-marah Bang, jangan dibanting-banting HP-nya. Jangan dibanting-banting Bang, jangan dibanting-banting ya. Gini, artinya setelah kalian bersihkan hidung kalian, besok setan balik lagi tidak? Besok setan balik lagi ke hidung tidak? Iya, Setelah terus. dibersihkan. Balik lagi, dibersihkan lagi, balik lagi, dibersihkan lagi, balik lagi, betul? Nah, balik lagi itu ya, dengarkan dulu. Itu cara mudahnya umat Islam untuk mendapatkan pahala. Cuman bersihkan hidung dapat pahala. Kalau Kristen dapat Oke, apa? artinya dapat tai kucing artinya hidung muslim seperti hotel bagi setan, betul? Setan bermalam, betul? Ya, bukan hotel karena Ya udah umat seperti Islam spring bed, ya udah itu spring baik. bednya dah gitu dah ya, seperti spring bednya ya gitu ya. Bahwa hidung kalian seperti spring bed bagi setan, betul? Berat saudara-saudara. Gak masalah, yang penting dapat pahala. Iya, kalian dapat pahala karena Dapat setiap pahala. pagi membersihkan lubang hidung. Besok setan masuk lagi, dibersihkan lagi, masuk lagi. Artinya seperti pegawai hotel, betul? Ya gak masalah. yang Seperti penting- pegawai hotel yang membersihkan tempat tidur, betul? Oh, bukan. Lu gimana Tidak betul. lagi ini Tidak betul. saudara-saudara? Kalau pegawai hotel dapat uang itu. Makin berat saudara-saudara ini. Begini yang saya maksudkan, ya, begini yang saya Kamu maksudkan. yang makin berat Selama itu. Anda jadi orang Kristen muslim, sok ngerti kabar Loh, Islam. kok so ngerti gimana? Selama Anda jadi orang Islam, selama itu pula setan akan bermalam di hidungmu, betul? Betul? Gak masalah, gak masalah. Tidak masalah. Jadi tidak masalah seperti Makanya itu. Anda termasuk orang yang Itu dekat caranya dengan orang- setan. Bahkan Anda mempersiapkan tempat tidurnya di lubang hidung. Aku yang dekat ini kacamata kamu itu loh. Cece lari ke Kamu itu tiap kacamata hari dia. kejadian setan. Lari ke kacamata ini sebentar lagi lari tanya ini. Berat saudara-saudara. Itu. Apa mata kamu itu mata jajal ya? Kok mata Dajjal bagaimana ini? Sekarang saya tanya siapa yang akan membunuh Dajjal? Mata kamu itu mata jajal lah. Siapa yang akan membunuh Dajjal? Kamu matanya kamu itu ada jajalnya itu. Oke lah ya. Dia sudah panas saudara-saudara. Kalau sudah panas tenangkan diri dulu di bawah ya. Tenangkan diri dulu di bawah.
Kita kasih kesempatan kepada muslim yang lain. Aduh. Berat ini saudara-saudara ya. Oke, kita kasih naik ada cahaya logika. Cahaya logika. Iya, selamat malam. Cahaya logika. Iya, selamat malam Bang Edis. Malam, ya. Silakan nyalakan kamera Bang. Selamat datang di kajian malam sehabis tarawih. Satu-satunya kajian malam yang pembawa acaranya adalah orang Kristen. Ya, Bang. Wah, ini jenggotan lagi nih. Kalau ketemu yang jenggotan begini, biasanya tidak berani mengaku ustadz di hadapan saya. Apakah Anda seorang ustadz, Bang? Bukan. Bukan, sudah saya bilang kan teman-teman. Tiada akan pernah berani orang mengaku ustadz di hadapan saya. Oke, begini Bang. Pertama salam kenal dulu ya Bang ya. Saya orang Kristen, Abang seorang Muslim. Tapi meskipun demikian Bang, saya ini adalah orang yang sangat mendalami agama Islam. Bahkan saya sarankan kalian berguru kepada saya. Ya, nah sekarang saya tanya Bang. Betul tidak bahwa setan bermalam di hidungnya orang Islam? Tunjukkan teksnya kepada saya. Baik, saya bacakan Silahkan ya Bang dibaca. ya. Baik, saya tampilkan lagi. Saya harus bolak-balik ini. Sebentar, tapi Abang tidak pernah dengar ini? Tidak pernah mendengar hadis Pernah ini dengar. bahwa setan bermalam di hidung? Pernah dengar. Pernah dengar. Baik, silakan Bang. Silakan. Ya, Abu Hurairah silahkan dibaca. radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Nabi bersabda, apabila salah seorang kalian bangun tidur, nih ya, hendaklah ia menyemburkan air dari hidungnya 3 kali karena setan bermalam di hidungnya. Ya, Nabi ya mengatakan nih, kalau orang muslim bangun tidur harus melakukan apa? Istinsar 3 kali. Istinsar adalah mengeluarkan air dari hidung setelah memasukkannya karena setan bermalam di hidungnya. Betul? Jadi Anda sudah percaya dengan Muhammad bahwa setan bermalam di hidung Anda? Pernah percaya. Nah, begitu. Baik, sekarang jadi tidak meragukan lagi hadisnya, Bang ya? Tidak diragukan lagi hadisnya, Bang? Tidak meragukan lagi. Tidak meragukan. Baik, saya balik lagi kamera saya. Nah, jadi Bang, Saya di Anda sini. Ya, jadi Anda pagi-pagi membersihkan. gimana? Anda pagi-pagi menghirup air membersihkan lubang hidung. Nah, besok setannya balik lagi tidak Bang? Balik lagi, bersihkan lagi, balik lagi, bersihkan lagi, balik lagi, betul? Betul? Betul. Iya, artinya selama Anda jadi orang Islam, selama itu pula setan akan bermalam di hidung kalian, betul? Betul? Bukan cuma orang Islam. Bukan cuma Waduh, orang di Islam. mana dalilnya di sini? Di mana dalilnya di sini? Dengerin saya. Silakan. Dengerin saya. Saya mau bicara dulu. Silakan. Kasih saya kesempatan. Dalam teks tersebut, salah seorang, iya kan? Apakah di situ ada kalimat salah seorang Muslim atau salah seorang Islam? Salah seorang dari antara kalian. Salah seorang di antara kalian. Nah, Kalian di Anda, situ Bang pastilah Edis, orang Muslim, bukan betul? orang atau bukan? Ya orang, tapi kan di sini Bang Muslim, Edis betul? sendiri orang atau bukan? Saya orang, tapi saya bukan Muslim masalahnya. Nah, tapi di situ di teksnya tidak ada kalimat Muslim. Yang ada cuman Oke, baik. salah Saya bacakan ya. seorang. Saya bacakan, Berarti- Bang. Saya bacakan. Nih. Iya. Apabila Silakan. salah seorang dari antara kalian di sini merujuk kepada orang-orang Muslim tidak? Tidak harus orang Muslim karena di dalam kalimat berat, tersebut tidak saudara. tertulis Muslim. Oke, baiklah. Intinya kalian mengambil air seperti itu menghirupnya karena setan bermalam di sana. Nah, setelah kalian maka dari itu- membersihkannya, sebentar Bang. Setelah kalian membersihkannya, besok setan datang lagi, betul? Betul.
Nah, habis itu dibersihkan lagi, setan datang lagi, bersihkan lagi, setan datang lagi. Nah, makanya saya bilang, Bang, selama Anda jadi orang Islam, selama itu pula setan akan bermalam di hidung Anda. Tapi kalau Anda menjadi pengikut Yesus, Bang, setan tidak akan bermalam di hidung Anda. Karena pengikut Yesus bukan orang. Iya, begitu, Bang. Nah, Pengikut Yesus bukan orang, bukan manusia. sekarang begini, Bang. Ya, terserah Anda lah, begini. Intinya begini. Setan bermalam di hidung. Kemudian menurut Muhammad, setan juga makan pakai tangan kiri, betul? Minum pakai tangan kiri, betul? Iya. Sekarang gini aja. Dan salah satu setan sudah masuk Islam, betul? Iya, saudara-saudara. Jadi satu-satunya agama yang dianut setan adalah Muslim, betul? Berat, saudara. Saya tanya dulu coba. Saya tanya dulu, saudara. Satu-satunya agama yang dianut setan agama apa? Agama Muslim. Agama Islam, saudara-saudara. Jadi salah satu setan akan masuk surga, betul? Ya. Betul, terserah. makanya saya bilang, Bang. Apa kata Yesus, Bang, di dalam Injil? Apa yang Yesus katakan di dalam Injil? Setan itu adalah bapak segala dusta. Ternyata bapak segala dusta sudah jadi orang Islam, saudara-saudara. Dan akan masuk surga bersama dengan orang Islam. Silakan. Saya naik, Anda mengundang. Terus kenapa saya tidak diizinkan untuk bicara? Oke, silakan. Kita kasih kesempatan dia bicara. Silakan. Saya tidak akan tidak akan pergi dari tema. Silakan. Ada setan di lubang hidung orang. Muslim. Dalam hadis ada kata-kata Muslim apa enggak? Ada kalimat Muslim. Di sini kan yang percaya orang-orang Islam saja. Loh, ada kalimat Muslim apa enggak? Di sini kalian berarti kali ini merujuk kepada Muslim. Nah, terus kenapa temanya itu dikasih orang Muslim? Sedangkan dalam karena itu omongan Muslim. Muhammad terhadap kaum muslimin wal muslimat. Loh, ini orang bodoh ini sedunia yang Bang Edis ini. Berat, saudara-saudara. Apakah Anda datang kemari hanya untuk mengatakan bodoh dan bodoh? Tidak boleh begitu, saudara. Jawab saja begini yang gitu. Saya tanya, kan dalam hadis tersebut ada kalimat Muslim apa tidak? Kalau tidak ada, kata kenapa Muslim di tidak tema ada? ini ditulis orang Muslim? Tapi di sini merujuk kepada orang Muslim karena di sini dikatakan kalian di sini adalah pengikutnya Muhammad. Kalau orang pintar itu tidak merujuk kepada orang Muslim, tapi merujuk kepada semua orang. Oke, jadi di sini Muhammad ngomong Karena sama siapa? Setiap manusia itu dihuni oleh setan. Makanya setiap orang Nabi dihuni Muhammad oleh itu setan. menganjurkan umat Islam, umat Muslim untuk berwudu, membersihkan segala tubuh dari hadas, baik hadas kecil ataupun hadas besar, karena untuk membersihkan setan. Oke, sekarang saya tanya. Kristen, ada nggak anjuran untuk wudu? Lu kalau orang Kristen mandi, Bang. Kalau orang Kristen mau ke gereja mandi, kalau orang Islam cuci muka. Keteknya nggak dicuci, keteknya tidak disabun. Kalau orang Kristen, Bang, dengerin. Lebih bersih mana, mandi sama cuci muka? Mana lebih bersih? Orang Muslim itu mandi dulu. Tidak mandi kalian. Kalau mau menghadap kepada Bang, dengerin. Kalian kalau mau menghadap Tuhan kalian, mau masuk ke masjid, kalian tidak mandi, tapi cuci muka saja. Betul? Nah, kalau kami mandi, Bang, mandi yang bersih. Kalau tidak mandi, bau. Sungguh kamu termasuk orang yang Islam baru mengajak diskusi. Di dalam Islam itu dianjurkan membersihkan hadas besar. Hadas besar itu yaitu mandi. Oke, sekarang begini, Bang. Sekarang begini. Saya punya teman. Dia habis habis nukang. Tok begitu kan keringetan, oke? Nah,
Lalu Ya. lalu terdengarlah suara azan azan siang, ya kan? Azan jam 12, ya kan? Nah, Ya. lalu saya tidak lihat dia mandi. Dia hanya mengambil air wudhu, dia cuci-cuci saja. Tidak mandi, keringatnya masih nempel di situ. Nah, kalau orang Kristen, Bang, kalau mau ke gereja, dia mandi. Bersih mana, Bang? Mandi sama cuci-cuci muka? Kalau Anda bercerita Bang, saya tanya tentang dulu, teman Anda, lebih bersih mandi atau cuci muka? lebih bersih mandi. Nah, artinya orang Karesteng lebih bersih, Bang. Kalian cuci-cuci Kalau muka, Anda, Bang kami Edis, mandi. yang ganteng, Edis yang ganteng, kalau Anda bercerita tentang teman Anda, apa boleh saya bercerita tentang bos saya, juragan saya? Bang, sekarang kita bicara secara umum. Kita jangan bicara satu Secara persatu. umum. Oke, baik Secara sekarang. umum. Sekarang begini, Saya Bang. punya bos, ya saya punya juragan, yaitu orang Kristen. Terus? Dia, bos saya itu, dia di rumah makan. Lah, pada hari Minggu, pas dia mau pergi ke gereja, habis goreng-goreng dia habis langsung berangkat. Ah, bohong. Loh, Bang, bohong. saya, Saya Bang, berkata, dengerin Bang saya. Edis itu Oke, bohong, bercerita baik. tentang teman itu tadi. Loh, Gimana? Bang, banyak saya lihat zaman saya sekolah, Bang, sekolah waktu zaman masih SMA, nggak ada mereka mandi, Bang, nggak ada. Setelah mereka pelajaran jam ini jam 11, oh teng pulang kan, kalau Jumat kan pulang cepat, zaman sekolah dulu, ya kan? Langsung pergi ke masjid. Kami kan ada ekstrakurikuler tuh, setiap hari Jumat. Nggak ada mereka mandi, semuanya nggak mandi. Semuanya habis keringetan, bau-bauan di kelas, langsung masuk ke masjid. Bau keringet di Itu dalam kan masjid, Bang. cerita Saya saksi. Saya dulu waktu SMA, saya sering ke masjid ikut-ikutan. Baunya setengah mati, Bang, kalau anak-anak sekolah. Sungguh Anda nekat yang nyata. Nggak ada Itu satupun kan yang mandi. Anda. Loh, nggak ada satupun yang mandi, Bang. Itu fakta. Loh, Keringetnya bukan numpuk fakta, semua. Tapi itu cerita Anda. Di masjid sekolah. Cerita kamu. Kok cerita saya sih, Bang? Fakta. Tapi Itu fakta saya, dengar, Bang. tertulis. Dengar. Tapi saya, selama saya ke gereja, saya belum pernah lihat ada orang Kristen yang nggak mandi ke gereja, Bang. Mandi, wangi-wangi, datang ke gereja. Tapi, Bang, yang lebih penting daripada itu gini, Bang. Sebenarnya, Bang, di dalam Bible, Tuhan itu tidak melihat fisik, Bang. Tuhan itu tidak melihat pakaian. Tuhan itu tidak melihat bungkus, tetapi dia melihat hati. Seperti yang tertulis di dalam Bible. Manusia melihat apa yang tampak, tetapi Tuhan melihat hati. Sekarang saya mau tanya sama Abang. Tuhannya Abang lihat hati atau lihat kaki? Lihat hati. Oh, bohong. Nih, saya kasih tunjuk, Bang. Sejak kapan Tuhan kalian melihat hati? Nih, Anda lihat kaki ini, dan Anda lihat kaki ini. Ya, ini posisi duduk. Ada tahiyat awal, ada tahiyat akhir, betul? Ya. Nah, sekarang saya tanya, kenapa kakinya harus begini? Tolong jelaskan. Men, seret. Coba jelaskan, Pak. Ini kenapa harus begini dan ini kenapa harus begini? Apa ini kaitannya dengan Tuhan? Makanya saya bilang Tuhan Anda melihat kaki. Tuhan di dalam Bible melihat hati manusia. Kita membawa hati kita kepada Tuhan. Tapi Tuhan kalian tuh liatin kaki. Salah dikit kakinya tidak sah sholatnya, Pak. Walaupun begitu, Muslim tidak akan tahu kenapa kakinya begitu. Kecuali berasumsi. Iya, saya berani terjun dari Monas, Bang. Kalau ada orang Muslim yang tahu ini kenapa harus begini kakinya. Lompat saya dari Monas. Kecuali ngarang. Kalau ngarang pinter, Bang. Oh, itu kaki begini biar sehat. Kalau duduk begini, itu syarafnya begini. Tapi semuanya ngarang, nggak ada dalilnya. Coba tunjukin dalilnya di hadis. Kenapa posisinya harus begini? Satu ditekuk begini, satu begini. Coba. Gini, Bang. Ya. Silakan. Ini berarti sudah pergi dari tema yang tadi ya? Oh, mau balik lagi ke tema? Tema yang tadi itu belum selesai. Oke, silakan. Oh, kalau ini nanti langsung meninggal dia. Kita balik lagi. Nanti kalau kesini langsung meninggal sudah. Oke, kita balik lagi ke tema yang tadi. Silakan. Mulai tadi yang dibahas
banyak Muslim itu kalah itu tentang tema ini. Silakan. Jadi saya mau menyelesaikan tema ini dulu. Silakan Bang, silakan. Ya. Ada setan di lubang hidung orang Muslim. Betul kan? Nah, kenapa tema ini ada tambahan kalimat Muslim, sedangkan dalam hadisnya itu tidak ada? Karena di hadis ini berbicara tentang Muslim. Kok bisa Bang Edis itu bilang berbicara tentang Muslim? Karena Sedangkan karena Muhammad ngomongin itu pasti sama pengikutnya dan pengikutnya itu Muslim. Nggak mungkin Muhammad lagi ngomong sama orang Kristen. Mana berani dia ngomong begitu sama orang Kristen, sama orang Nasrani. Itu kepada orang. Iya, Semua orang itu Muslim tidak. Loh, Bang Edis orang apa bukan? Bang, di dalam konteks Edis ini orang apa bukan? saya orang. Orang. Berarti masuk dalam lingkup hadis tersebut. Tidak, karena apa? Loh, karena saya bukan tidak. termasuk pengikut Muhammad. Loh, Bang, coba dalam dengerin hadis pelan-pelan. tersebut- Pelan-pelan, Bang, pelan-pelan. Di sini Muhammad berbicara. ya. Lawan bicaranya orang Muslim atau orang Nasrani? Gimana? Ketika Muhammad sedang berbicara, jikalau kalian bangun tidur. Dia ngomong Ya. begitu, kalian di situ orang Nasrani atau orang Muslim? Orang Muslim. Orang Muslim. Jikalau kalian orang Muslim bangun tidur, maka hiruplah air, beristinsar namanya. Hirup air 3 kali, lalu dihembuskan lagi. Begitu kan? Seperti orang buang ingus begitu. Nah, supaya apa? Karena setan bermalam di situ, betul? Betul. Artinya kalian semalam tidur bareng setan, betul? Betul. Betul. Makanya Bang, selama Anda jadi orang Muslim, selama itu pula Anda tidur dengan setan. Makanya Bang, datang kepada Yesus, jalan yang benar. Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Makanya Yesus mengutus yang namanya Roh Kudus. Kalau Roh Kudus itu tinggal di hati manusia, maka roh itu nanti yang akan membimbing dia, mengepalai dia, memimpin dia kepada jalan yang benar. Dia akan menginsapkan manusia, dia akan menginsapkan dunia. Sementara kalau Anda mengikut Muhammad, yang tidur di hidung Anda itu adalah syaitan. Tiap pagi Anda ambil air, bersihkan lagi, besok datang lagi, besok bersihkan lagi, balik lagi. Anda tak ubahnya seperti pegawai hotel yang membersihkan tempat tidur orang yang tidur di situ semalam. Tapi sayang 1000 sayang yang tidur syaitan. Bukankah ini seperti hidung Anda seperti hotel bintang 5 bagi syaitan dan Anda pegawainya? Coba. Ketika umat Muslim berwudu, membersihkan hidung, membersihkan mulut, itu setan sudah pergi. Oke, Tapi besok datang Anda, lagi. Bang Edis, Besok datang lagi. Anda Bang Edis tidak mengambil wudu, berarti setan tetap bersarang. Lu tidak, kami di dalam iman kami. Dengar, saya bacakan ya. Saya baca. Oh, gini aja, saya singkat aja. Di dalam iman kami, Bang, jikalau Roh Kudus itu tinggal di hati kami, yang memenuhi jiwa kami, yang memenuhi roh kami itu roh yang daripada Tuhan. Nah, sementara Bang, di dalam ajaran agama Islam, suatu ketika Nabi itu pernah ditanya, wahai Nabi, apakah benar bahwasanya manusia itu didampingi oleh korin? Maksudnya pendamping. Betul. Dan pendamping korinnya itu adalah setan, betul. Dan setan itu membisikkan, ingin mengendalikan orang itu supaya berbuat jahat, betul. Nah, lalu Aisyah bertanya, apakah termasuk juga engkau, wahai Rasulullah? Apa kata Muhammad? Termasuk juga aku. Tetapi dikatakan, tetapi setan atau korin yang mendampingiku sudah masuk Islam. Betul? Nah, artinya apa? Artinya setan sudah masuk Islam. Betul? Sementara kata Yesus bahwa setan itu adalah bapa segala dusta. Nah, kenapa? Karena setan sudah masuk Islam, sudah ini. Tahu nggak apa kata Muhammad di dalam hadis? Betulkah bahwa Muhammad mengajari umat muslim boleh berdusta di dalam 3 perkara? Betul?
Jangan malu-malu bang, jangan ada suara, betul tidak? Muhammad mengajari umat muslim boleh berdusta dalam 3 perkara, betul? Betul. Betul. Makanya bang, apa yang Yesus katakan? Dikatakan oleh Yesus, setan adalah bapak segala dusta. Dan setan menurut Muhammad sudah masuk Islam. Makanya Muhammad mengajari kalian boleh berdusta dalam 3 perkara. Di dalam Injil dikatakan, jika iya, katakan iya. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Tapi Muhammad mengizinkan orang muslim boleh berdusta di dalam 3 perkara. Coba bang, siapa yang mau Anda ikuti? Anda mau ikuti Yesus atau mau ikut Muhammad? Perkara. Apakah Anda Bang Edi sudah tahu 3 perkara tersebut itu apa? Baik. Loh, kemana Anda perginya ini? Saya tidak turunkan loh ya. Saya tidak turunkan teman-teman. Silakan naik lagi. Aduh berat ini saudara.